Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arfal Malik Gibran dengan NPM 24782005. Oke, pada hands-on kali ini kita akan mengerjakan lab 13 State-Based Network Automation and Compliance. Jadi pada praktikum kali ini kita akan fokus untuk memahami konsep desired state, membandingkannya dengan actual state, serta melakukan compliance checking pada perangkat jaringan. Jadi tujuan dari praktikum lab session 13 ini adalah pertama, mahasiswa memahami konsep desired state dan bagaimana menerapkannya dalam automasi jaringan menggunakan Ansible. Lalu mahasiswa mampu melakukan deployment konfigurasi secara deklaratif pada perangkat jaringan, khususnya VLAN pada switch dan interface. Interface loopback pada router. Lalu ketiga, kita itu mahasiswa mampu mengambil actual state perangkat menggunakan Ansible Fact. Oke, lanjut. Keempat itu kita menyusun dan menjalankan script compliance-nya untuk membandingkan desired state dengan kondisi aktual perangkatnya. Dan yang terakhir, kita itu menghasilkan laporan compliance yang menunjukkan kesesuaian serta perbedaan konfigurasi yang ditemukannya. Oke. Nah, jadi untuk tujuan ini tujuan dari praktikum lab 13 ya, ada 1, 2, 3, 4, 5 tujuan yang harus kita ketahui. Oke, kita deliverables ini. Oke, ini menampilkan oke. Script ensemble-nya. Oke. Oke, kita langkah pertama kita menyiapkan topologi ya. Di sini kita akan membuat lab baru dan bangun topologinya. Ini sudah dibangun topologinya ya. Sudah dikerjakan kemarin. Set IP dari semua device termasuk NEC menggunakan DHCP. Jadi untuk Ethernet switch tidak perlu dikonfig ya, karena fungsinya sebagai jembatan ya antar node gitu. Jadi pastikan semua perangkat kecuali Ethernet switch memiliki IP yang valid dan dapat diping atau SSH. Coba kita cek di router. Alamak. Oke, udah ya. Ada IP-nya di switch. Eh, oh, salah. Salah lagi. Patch brief.
di VLAN 1 itu pasti muncul nggak sih? Coba kita ping dulu deh di sini. Hmm, bisa lagi. Hmm. Tapi bisa ngeping dari ini ya, dari NIC ke router bisa diping nih. Oke, langkah selanjutnya adalah inventory perangkat dan share state-nya. Buatkan file inventory yang berisikan daftar switch dan router pada topologi yang akan di-manage, tidak termasuk internet switch. Buatkan file YAML dengan nama desired state.yaml yang berisikan dua VLAN ID yang akan dibuat pada switch. Tapi kita kayaknya udah dibuat deh kemarin. Oke. Oke. Oke, untuk VLAN ID dan nama loopback-nya digunakan 2 digit terakhir. Oh, kita menggunakan npm link di sini. Oke. Kita cek dulu ke kebiasaan dulu. Ini. Oke. Disable housing. Dulu tik 0 337 3. Kan di sini kita ganti jadi disable host-nya 3 7 6. Pasti ini seperti ini terus ya Docker ini. Oke, udah. Coba kita tes koneksi dulu. Connect phone. Kayaknya belum di download kayaknya nih.
Nggak bisa ya, nggak bisa diinstal ternyata. Oke, harus diulang deh ini. Hitung saja. Mungkin kita coba untuk mengulang apakah bisa. Ya, kita masuk lagi, semoga bisa ya. Udah masuk. Kita tunggu saja. Tunggu terus, ini nggak selesai nih. Lama kali. Aduh, lama bener.
Nah, sekarang kenapa lagi ini? Belum di start. Tinggal nunggu NAC-nya. Lama bener ini. Ya, sembari kita menunggu, kita baca-baca dulu deh apa yang akan dikerjakan ini. Jadi langkah kedua ini kita membuat file inventory berisikan daftar switch dan router pada topologi yang akan di-manage, tidak termasuk thread switch. Lalu kita membuat file YAML, filenya itu namanya dengan desired underscore state.yaml yang berisikan dua VLAN ID yang akan dibuat pada switch, sebuah loopback interface yang akan diaktifkan di router. Untuk VLAN sebuah loopback interface yang akan diaktifkan di router udah. Untuk VLAN ID dan nama loopback gunakan 2 digit terakhir dan 4 digit terakhir dari NPM. Berarti kan NPM saya 2478005 25. Maka VLAN ID saya berarti 05 dan 2005 itu VLAN ID-nya serta loopback-nya itu 05 juga. Oke. Lama banget ya. Untuk langkah ketiganya itu menyusun script konfigurasi, membuat script Ansible dengan nama deploy config.yaml untuk mengirimkan konfigurasi ke switch dan router. Script ini akan membaca file set YAML gunakan Jinja template pada deploy config.yaml untuk memanggil elemen yang ada pada state.yaml. Untuk mengirimkan konfigurasi gunakan modul. Oke, untuk mengirimkan konfigurasi gunakan modul. Eksekusi playbook dan amati hasilnya. Nah, udah nih, bismillah. Apa lagi ini? Connect. Matiin aja lama banget nih. Sudahlah, kita baca-baca saja berarti. Itu langkah 3. Jinja template engine. Jinja merupakan salah satu cara membuat konten dinamis pada Python. Pada YAML file, Jinja menerima kutipan double parenthesis selalu diisi dengan variable list dictionary yang spesifikasi dalam file dibaca. Untuk langkah keempat ini post-state ya, versi aktual perangkat. Buat sebuah Ansible playbook untuk menarik informasi hostname, versi dan serial number menggunakan modul iOS facts. Menjalankan show VLAN brief pada switch, menjalankan show IP interface brief pada router. Menyimpan keluar di atas ke dalam file hostname facts. Langkah 5 complete script. Pemeriksaan kesesuaian setelah polisi aturan atau perintah yang diberikan. Mungkin ini pinetnya mungkin lagi bermasalah ya. Saya kira dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.